Buat teman-teman yang mau berwisata ke Manado, tonton dulu video healingku kedua tempat wisata Bukit Kasih dan Danau Linau, supaya teman-teman bisa tahu bagaimana kondisi terbaru di kedua tempat wisata ini. Yuk langsung ditonton aja. Kembali lagi bersama Recorded by D. Dalam channel ini aku berbagi pengalamanku seputar pergi-pergi, jalan-jalan, dan jajan-jajan. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi dari kota Manado. Apa kabar? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat. Dari Bandara Samratulangi kami tidak langsung menuju ke hotel. Belum bisa lah ya sepagi ini check-in di hotel. Jadi kami mau jalan-jalan dulu ke Danau Linau dan ke Bukit Kasih. Jalan-jalan kali ini lebih ke nostalgia Ernest ya. Sebagai orang Luwuk yang sudah beberapa kali mengunjungi tempat itu, jadi dia menunjukin keindahan Danau Linau dan Bukit Kasih sama aku. Sepanjang perjalanan, aku terkesan dengan kebersihan di jalan-jalan yang kami lalui. Rumah-rumah penduduk juga tidak terlalu padat. Cuaca mendung, jadi kesannya lebih sejuk dan alami. Untuk mencapai Danau Linau, kami harus menempuh jarak 44 km dan memakan waktu 1 jam 20 menit dengan kendaraan. Terkesan banget sama segerombolan patung kuda. Aku sampai buka kaca. Ini adalah Citraland Winangun Manado dengan landmark ikon Monumen Yesus Memberkati. Catching banget kan? Jalan yang kami lalui mulai menanjak dan berliku, menyusuri pinggang bukit. Di beberapa tempat ada perbaikan jalan seperti ini. Untungnya sih jalanannya lengang, jadi nggak ada kemacetan. Walaupun sebagian di ruas jalannya beralih jadi satu jalur. Nggak kebayang sih kalau harus lewat sini malam hari. Pasti tambah dramatis karena nggak ada lampu. Apalagi sekarang masih banyak turun hujan. Jadi di beberapa titik rawan dengan longsor. Mesti ekstra hati-hati. Di sebelah kiri kami melewati pusat penjualan kerajinan bambu, gerabah, dan batu. Kami mulai memasuki kota Tomohon, melewati rumah sakit umum Bethesda, dan tak jauh dari sana ada Menara Alpha Omega. Menara Alpha Omega. Sekarang kami sudah meninggalkan keramaian di kota Tomohon. Sesuai dengan petunjuk Google Map, dari jalan utama tadi kami berbelok ke kiri untuk mencapai Danau Linau. Jalannya sempit dan mulai menanjak. Mobil kami sempat terhenti gara-gara ini kuku gak mau minggir. Akhirnya setelah diusir-usir baru deh dia minggir. Di luar mulai gerimis dan pemandangan di sini tuh asri banget. Walaupun kaca jendelanya aku buka, tapi asli udaranya tuh tetap sejuk. Di depan ada petunjuk arah untuk menuju ke Danau Linau. Dari sini diarahkan untuk terus ke depan. Tapi kalau menurut Google Map disuruh belok ke kanan. Jadi kami putuskan untuk mengikuti arah dari Google Map dulu. Dan ternyata arah yang ditunjukkan oleh Google Map itu memang zong, teman-teman. Tapi kata Ernest, dia ingat betul dia melewati jalan ini untuk menuju ke kafe yang berada di tepi Danau Linau. Memang benar sih pemandangan dari sini itu indah, tapi kenapa sepi banget dan sepertinya memang dibiarkan terbengkalai tempat ini. Akhirnya kami putar balik dan memutuskan untuk mengikuti petunjuk arah yang kami temukan di pertigaan jalan tadi. Dan ternyata kafe yang pernah Ernest kunjungi di masa lalu itu sekarang sudah tutup. Tapi kami bersyukur loh disasarin sama Google Map. Kami bisa menikmati pemandangan yang seindah ini sebelum berbelok ke kanan. Bisa melihat sapi-sapi yang merumput dan puncak gunung yang menyembul dari permukaan awan. Pas kami sampai di sana, ternyata kawasan wisata di Danau Linau ini masih tutup. Dia baru buka nanti jam 10. Jadi kami lanjutkan perjalanan ke Bukit Kasih yang berjarak sekitar 19 km lagi dari sini dan dapat ditempuh dengan kendaraan sekitar 30-40 menit. Untuk bisa masuk ke Bukit Kasih, setiap pengunjung dikenakan biaya 5.000 dan untuk kendaraan roda 4 dikenakan biaya 15.000. Sejatinya Bukit Kasih adalah sebuah bukit belerang yang masih alami, menjadi tempat wisata, simbol perdamaian dan kerukunan antar umat beragama. Karena ada 5 rumah ibadah dari berbagai agama yang berdiri berdampingan di puncaknya. Yang menarik lagi di sini ada sumber air panas belerang dan asap yang mengepul di kejauhan itulah sumber air panasnya. Jadi nggak heran kalau di sini juga ada kolam renang air panas. Ini panas guys airnya. Jadi dari sumber-sumber mata air yang berada di sekitar sini, airnya itu dialirkan ke bawah dan ditampung di kolam renang.
yang udah ketutup. Ya itu yang satu udah Iya. ketutup, itu di sana, itu wajah orang Minahasa asli. Iya. Terus yang ini juga cuman 2 orang ini. Iya, cuman mereka berdua. Itu Yang itu istrinya. Toar, yang itu Lumimut. Intan, gadis remaja yang menghampiri kami, menjelaskan sepasang wajah orang Minahasa asli yang terpahat di batu pada lereng bukit. Dari sini aku masih bisa mengenali wajah Toar. Sementara wajah istrinya Lumimut sudah tertutup rerumputan. Aku udah niat banget sih pengen lihat dari dekat tempat-tempat ibadah yang berdiri di atas bukit. Kayaknya sih treknya cukup melelahkan ya. Dan Ernest nggak mau lagi nemenin aku ke sana. Dia lebih milih mijet dan rendam kaki di air panas. Ya, masa sih aku sendiri ke sana? Ini adalah view Bukit Belerang dari dekat. Di bawahnya ada sumber aliran air panas. Sebetulnya pemandangan di sini indah, cuma sayang sepertinya tempatnya kurang terawat dan sepi. Pagi ini baru kami saja pengunjungnya. Mungkin karena bertepatan dengan hari kenaikan Isa Al-Masih, jadi masih banyak orang-orang yang beribadah di gereja. Sebagian besar penduduk Minahasa memang beragama Nasrani. Bangunan semi permanen yang berada di sini menyediakan fasilitas untuk merendam kaki dengan air hangat dan pijat. Selain juga menyediakan makanan dan minuman. Karena sudah keenakan nih, makanya dia anteng merendam kaki di air panas sambil dipijat. Ternyata di sini juga menyediakan kostum khas Minahasa untuk keperluan foto dengan biaya sewa seikhlasnya. Intan lagi bantuin aku makainya nih. Agak serem ya bajunya karena ada hiasan tengkorak-tengkoraknya gitu di dadanya. Ada topinya dan aku disuruh pegang pedang. Dan ini foto-fotoku dengan kostum khas Minahasa. Niatnya sih pengen kelihatan serem ya, tapi kenapa jadi culun begini? Di sini aku juga nyobain pisang goreng khas Minahasa, yang makannya itu pakai sambal. Ini sambalnya. Kalau di sini mau minum es harus bawa dari bawah, karena air belerang bikin mesin kulkas atau refrigerator itu pada mati. Dan ini aqua, adanya aqua biasa, nggak ada aqua dingin. Pisang gorengnya itu kayaknya masih setengah mangkal gitu ya, jadi rasa manisnya belum keluar. Jadi emang oke lah kalau dicocok pakai sambal gini. Rasa sambalnya asin, ada rasa pedes-pedesnya gitu. Oke sih, enak. Burung manguni jadi lambang di atas itu. Udah mendung guys. Mau naik dari sana ya. Nanti ternyata turunnya itu bukan dari sini ya Intan ya. Dari sini. Yang tengah-tengah itu turun ke bawah situ ya. Tapi bisa juga ibu kalau mau turun dari sini. Oh bisa juga ke sini. Bisa juga di tengah-tengah sana ya. Iya. Oke, ini kalau malam bagus kali ya. Lampunya Nggak kelihatan. nggak kelihatan, lampunya pada Udah mati. nggak nyala. Oh ya ampun, sedih banget sih. Udah bagus tempatnya ya. Alhamdulillah Intan mau nemenin aku ke puncak Bukit Kasih untuk melihat rumah-rumah ibadah yang ada di atas. Ini udah mulai mendung ya guys, jadi agak gelap begini videonya. Oh ya, tadi tuh Intan cerita tentang burung manguni yang dijadikan simbol di puncak menara pentagonal ini. Di sini juga ada jasa foto dengan burung manguni, cuma sayangnya yang bawa burung belum datang. Dan setelah aku google, ternyata burung manguni itu adalah burung hantu guys. Benar-benar sepi di sini. Di pusat informasinya pun tidak pernah ada orang setiap harinya. Jadi di sini guys, kalau mau dihitung semua ada 2.435. Wah, hah, ya Allah. Nanjaknya nih beneran. Iya. Berasa nanjaknya. Ini belum setengah bu. Iya baru mulai nih. Di tangga ini aku berhenti sebentar untuk ambil foto. Trek untuk Salib Besar, tapi kita nggak nyampe sana. Kita trek ini aja, terus nanti turun di situ. Itu gereja. Oh ini bukan tempat ibadah, ini baru tanda salib aja. Iya. Tempat ibadahnya tuh berjejeran di atas sana. Air nyemprot. Ini air belerang juga ya? Air dingin bu itu. Air biasa ya? Iya. Di sini aku berhenti lagi untuk foto-foto. Kata Intan view-nya bagus. Dan seperti ini hasilnya. Kalau yang itu 3 patung Toar, Lumimut sama Karema. Karema itu siapa? Yang ibunya. Oh ibunya. Ya. Dari sini tangganya bercabang 2. Yang ke kiri itu ke tempat Toar, Lumimut dan Karema. Kalau yang sebelah kanan ini untuk ke tempat-tempat ibadah. Ini jalan buat ke gua, tapi guanya udah ketutup. Ya terpaksa ya guys, karena ada longsoran tuh kita nggak bisa lewat ke sini. Jadi akhirnya kita balik lagi deh. Soalnya udah nggak pernah juga naik. Karena tangganya tertutup longsor, jadi aku putuskan untuk turun aja ke bawah, balik lagi.
Oh, itu di sana Danau Tondano. Ini ke salib yang besar. Dalam perjalanan turun ke bawah, Intan menunjukkan Danau Tondano yang bisa terlihat dari sini. Pemandangan dari sini tuh beneran indah, dan sebelum turun lagi ke bawah, aku berhenti untuk ambil foto. Sedikit rintangan yang kami lalui dalam perjalanan, karena aku nggak mau sepatuku basah, jadi aku jalannya di pinggir seperti ini. Sebelum berendam dan mijit kaki, aku foto dulu sama Toar. Aku salut banget sama Intan, padahal dia masih SMP, tapi dia lebih dari tour guide. Pijatannya enak, anaknya ramah banget, tahu sejarah dan seluk-beluk tempat ini dengan baik. Dia tahu angle-angle foto yang bagus, dan dia juga bisa jadi fotografer. Sayangnya, tempat wisata ini sepi dan agak terbengkalai, tapi aku nggak nyesel jauh-jauh datang ke sini. Pemandangannya bagus dan masih alami banget. Selanjutnya kami menuju ke Danau Lino untuk makan siang di sana. Kami tiba di Danau Lino dalam keadaan gerimis. Iya, retribusi ke pemerintah 10.000 yang 30.000. Oh, 40 per orang. Oh, ini dapat apa? Tukar minum. Tukar minum. Di teh, di susu, di restoran bisa tukar. Di mana, di atas? Nanti di atas restoran yang besar belok kanan. Sepertinya Danau Lino ini sudah dikelola oleh swasta, jadi ada retribusi ke pemerintah 10.000 untuk setiap orangnya. Untuk tiket masuknya sendiri 30.000, tapi nanti bisa ditukar dengan minuman. Tempatnya sih bagus, bersih, dan terlihat terlawat. Ini yang lucu, ada rusa-rusaan dari batang pohon pinus. Sampai sini tuh mendung. Bangunan restorannya besar, ada di sebelah kananku. Karena sudah kelaparan, jadi kami langsung pesan makan. Aku pesan coto Makassar dan bakwan jagung. Dan ini minuman komplement kopi susu yang kami tukarkan dari tiket masuk tadi. Ini jus jeruk wortel murni. Ini pakai apa? Pakai dada tuna. Sambalnya sambal rawit ya. Sambal rawit. Emang nggak ada yang lain enaknya bakwan jagung Manado ini. Garing, crispy, enak pokoknya, apalagi ditambah pakai sambal rawa yang pedes ya makannya. Enak sih, nggak pakai gula, nggak pakai wortel jeruk. Sekarang aku mau cobain coto Makassarnya, mesti tambahin jeruk sama sambalnya dulu nih sebelum aku coba. Contohnya juga enak, ambil. Contohnya juga enak. Overall pesanan kami enak semua, kecuali kopi susunya ini kemanisan. Jadi aku langsung taruh di pinggir meja. Sekarang aku mau kasih lihat restorannya. Jadi ini ada fasilitas untuk mengecas handphone. Restorannya itu besar banget. Di sisi sebelah kiriku ini tempat aku dan Ernest makan. Terus ada kasir dan kopi teh. Tempat penukaran kopi dan tehnya itu di sana. Kemudian untuk pesan makanan juga dari sana. Masih ada beberapa meja lagi di sebelah kananku. Dan ini deretan meja-meja yang tadi ada di belakangku. Teras cafe ini luas banget dan menghadap ke danau. Masih banyak meja dan kursi untuk makan. Ini aku tunjukin bentuk restorannya kalau dilihat dari arah sisi danau. Ternyata di sebelah sana masih banyak deretan meja dan kursi untuk makan. Bener-bener luas banget kafe dan restoran ini. Nah kalau ini view ke arah danau. Bener-bener luas dan bagus banget pemandangan dari sini. Air Danau Linonya itu hijau dan tenang banget. Dikelilingi perbukitan hijau dan asap-asap putih itu adalah uap belerang yang keluar dari lubang hidrotermal dari sekitar dan dasar danau. Danau ini terbentuk dari aktivitas vulkanik di masa lalu. Hingga kini aktivitasnya masih terus berlanjut dalam bentuk gas-gas panas dan uap belerang. Di ujung Salasar ada gerobakan siomay, bakso, krepes, kue cucur, dan apang. Sekarang aku menyusuri sayap kanan bangunan. Selain ada meja dan kursi untuk makan, di sini juga ada toilet dan musola. Ini adalah tangga untuk menuju ke lantai 2, tempat kami baru pertama masuk tadi. Yang menarik di sini adalah bentuk langit-langit dan hiasan lampu-lampu gantungnya. Ada banyak banget dan kayaknya bakalan indah banget kalau malam hari. Di sudut sana ada spot foto atap berbentuk segitiga yang dihiasi lampu-lampu. Aku juga sempat foto-foto di sana, lumayan bagus hasilnya. Ini adalah view yang aku ambil dari jendela di lantai 2. Menurutku Danau Lino ini cocok banget buat healing.
apalagi buat teman-teman yang suka akan keasrian dan keindahan alam. Oke, sampai di sini dulu ya sharing aku kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman yang akan mencari tempat wisata atau tempat makan di Manado. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di video-videoku yang lain. Bye-bye.